Shalom saudara, selamat malam. Kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pase. Dan pada malam hari ini kita coba lanjutkan soal Alkitab kita. Kita akan masuk dalam Matius pasal yang ke-14. Dan saya berharap semua dalam kondisi aman, diberkati, dan dalam damai sejahtera Tuhan tentunya. Dan sebelum kita lanjutkan malam hari ini tadarusan Alkitab kita, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami diberikan nafas sehat dan bisa melewati hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, baik dari Tuhan. Andai kata hal yang buruk terjadi, itu dari Tuhan, dan kami imani esok jauh lebih baik daripada hari ini. Dan kami mau tumbuhkan iman kami dengan membaca firman Tuhan. Berikan kami hikmat marifat, sehingga ayat demi ayat yang kami baca, terutama dalam Matius 14 ini, bisa jadi berkat bagi kami dan membuat kami hidup semakin menyenangkan Tuhan dan bisa memberkati banyak orang di kemudian hari. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan di samping layar saudara ya, Injil Matius pasal 14. Dan kalau ayat ini terlalu kecil, saudara bisa ambil Alkitab dalam bentuk buku atau mungkin dari handphone lainnya ya, supaya bisa diperbesar sehingga ayat-ayatnya bisa kita ikuti dan kita baca bersama-sama. Jadi bukan cuma dengar tapi juga dibaca ya saudara ya. Karena dengan menggunakan dua panca indera, pendengaran dan juga penglihatan, saya percaya dalam banyak orang yang lebih ahli di bidang ini bilang semuanya bisa kita lebih serap dengan, dan kita ingat, dan kita bisa lebih lama lekangnya ya, lekatnya di pikiran dan di hati kita. Jadi kita baca sambil kita dengar. Kita saudara ya, siapkan Alkitab kita ya, kita baca bersama-sama Matius pasal 14, perikopnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikan aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Peristiwa kematian Yohanes Pembaptis ya
tamak tipikalnya dengan ya kematian Yesus, dan mungkin juga pembunuhan di belahan dunia lainnya, yakni ketidaksukaan, keirian, kebencian terhadap orang lain. Ya, orang kalau sudah benci itu nalarnya jadi tidak jalan dan akhirnya bisa menghalalkan segala cara. Ini pun yang terjadi misalnya di perang antara Rusia dan Ukraina hari-hari ini. Ya, saya sedang menyiapkan materi, ya paling nggak untuk menyuarakan isi hati saya soal perang ini. Karena banyak juga yang menanyakan ya, sabar ya, ditunggu saja, nanti saya akan siapkan materi di minggu ini, semoga bisa naik. Jadi kalau udah benci itu ya tadi ya, Yohanes Pembaptis ini begitu populernya, ya kita coba lihat dari banyak sisi ya saudara. Ini kalau kita ngomongin manusia, mungkin pembelajaran juga buat kita. Kalau kita sudah punya banyak pengikut, kita sudah punya sedikit nama gitu ya, kadang kita juga bertindak tanpa tanpa berpikir panjang. Dalam contoh Yohanes Pembaptis ini, dia mengkritik secara keras apa yang dilakukan Herodes. Karena Herodes itu dalam cerita, dalam konteks ayat ini dan juga di kitab Injil lainnya, mengambil istri yang namanya Herodias. Seorang laki-laki mengambil istri, seorang raja mengambil perempuan untuk dinikahi, itu hal yang biasa. Perempuan yang dinikahi, kalau kita baca cerita ayat ini, itu sudah punya anak, entah itu dia janda atau mungkin istri orang yang sudah diceraikan. Ya, dalam konteks keseharian mungkin juga hal yang biasa. Tapi yang tidak biasa dalam cerita Herodes dan Herodias ini, Herodias sebelumnya adalah istri dari Filipus, ya, yang merupakan saudara tiri dari Herodes ini. Jadi Filipus dan Herodes yang kita temu di ayat 14, pasal 14 ini adalah keturunan dari Herodes Agung, the Great Herod, ya, Herodes pertama. Herodes pertama atau Herodes Agung ini adalah Herodes yang diceritakan Alkitab ketika Yesus lahir. Kemudian dia iri karena dapat cerita dari orang Majus, ingin membunuh bayi semua di bawah 3 tahun. Yesus dan orang tuanya diminta oleh malaikat Tuhan untuk lari, dan mereka lari ke Mesir sehingga selamat. Tapi bayi-bayi di Bethlehem dan sekitarnya mati. Itu Herodes Agung, saudara. Herodes Agung gak lama kemudian mati. Yesus dan orang tuanya kembali ke tanah perjanjian, tapi nggak kembali ke Bethlehem, tapi kembalinya ke Nazaret. Ya, jadi Herodes yang diceritakan ketika Yesus kembali dan Herodes yang kita temukan di ayat-ayat pasal 14 ini, Herodes yang sama. Ya. Dan Herodes Agung itu dulu ya namanya raja besar, ya punya banyak istri. Ya. Salah satu istrinya melahirkan Filipus yang memilih untuk menjadi ya aristokrat atau orang biasa, bukan bangsawan atau tidak hidup menjadi penguasa wilayah seperti anak-anak Herodes lainnya. Ya. Nah, Herodes sebelum menjadi raja sempat main ke rumah saudaranya ini dan tertarik dengan istrinya, kemudian diambillah ya. Istrinya ada perselingkuhan dan Herodias lebih memilih Herodes yang raja ini karena mungkin ya kekuasaan dan lain sebagainya, saya nggak tahu, Alkitab tidak menjelaskan dengan detail. Inilah yang dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Herodes mengambil istri saudaranya Filipus, mentang-mentang punya kekuasaan, ngambil istri saudaranya yang orang biasa, kurang lebih begitulah ya. Dan ini melukai hati Herodias ya. Orang tuh kalau udah cinta, orang udah terbuai dengan kekayaan, ya akhirnya
apapun ya kalau bahasa zaman saya masih muda, kalau jatuh cinta itu ya tai kotok pun rasa coklat katanya gitu. Tai kotok itu tai ayam, kotoran ayam, bahasa orang Betawi. Ya, tai kotok rasa coklat. Jadi Herodias ini akhirnya udah ngebling-bling-bling sama Herodes sehingga dia tidak sadar yang dilakukannya pun meninggalkan laki-laki yang notabene masih saudara dari suaminya yang sekarang itu santai saja, biasa. Nah, problemnya muncul ketika Yohanes Pembaptis, ini sisi lainnya ya, yang populer ya, dia mengkritik dengan keras secara tajam para penguasa. Ya bagus saja, tulus itu. Dalam artian dia mengkritik sesuatu yang salah dalam kehidupan yang diambil para pemimpinnya, itu bagus saja. Seperti layaknya saya dan banyak orang yang mengkritik misalnya pemerintah. Cuma ya kalau bagi saya mengkritik itu ya harus berhikmat juga. Bukan berarti kita munafik ya. Tapi ya di era itu ya, kalau era sekarang mungkin kalau kita mengkritik dengan fakta ya kita akan sulit untuk diapa-apain di tengah demokrasi yang ada di negeri ini, kecuali kita memfitnah, mengkritiknya dengan memfitnah atau menyebarkan hoak, menjelek-jelekan pemerintah dengan hal-hal yang tidak pasti, kita bisa dituntut ya, bisa dimasukin penjara. Tapi kalau zaman dulu kan ini kan sangat otoriter ya. Sehingga mengkritik secara terbuka di zaman dulu ya itu sesuatu yang bagi saya ya, berani mati. Dan memang terjadi hal itu. Kenapa ya Yohanes Pembaptis melakukan hal itu? Ya mungkin secara manusiawi dia merasa dia punya nama, dia punya pengikut, dan juga mungkin satu sisinya dia orang benar gitu. Jadi ya tidak, apa yang menjadi isi hatinya dia suarakan saja. Tapi saya percaya kalau Yohanes Pembaptis juga misalnya tidak punya pengikut, nggak punya nama besar, ya pertama perkataannya tentang Herodes ini nggak akan didengar, dan juga nggak akan berdampak apa-apa jika didengar oleh Herodes juga. Jadi Herodes akhirnya menangkap Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis punya massa orang terkemuka saat itu. Pernah saya sampaikan bahwa dalam sebuah buku yang saya baca, penulis buku ini adalah teolog Perjanjian Baru yang mendalami tentang Perjanjian Baru, mengatakan bahwa besar kemungkinan hampir sebagian besar laki-laki Yahudi yang hidup di zaman Perjanjian Baru itu sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi bisa bayangkan, tua muda, orang biasa sampai aristokrat, bangsawan, dan juga para imam mungkin sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kecuali mungkin imam-imam besar yang punya nama, yang hidup dalam kemewahan bait Allah ya. Tapi imam-imam biasa, ahli Taurat, orang Farisi yang menjadi guru-guru agama, rabai-rabai di sinagoge mungkin sudah dipengaruhi juga oleh ajarannya Yohanes Pembaptis. Saya sangat percaya itu. Sehingga Yohanes Pembaptis yang punya nama besar, dia mengkritik Herodes, ya akhirnya Herodes menangkap. Tapi kalau kita baca juga, meskipun Herodes kesal sama Yohanes Pembaptis karena mengkritiknya secara terbuka dan menangkapnya, tapi Herodes tidak berani membunuh Yohanes Pembaptis karena tadi ya banyak orang yang menganggap Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, dan Herodes meskipun dia bukan orang Yahudi asli, dia adalah orang Idumea. Bapaknya Herodes Agung itu adalah orang Idumea, orang Edom yang beratus-ratus tahun yang lalu itu dijadikan paksa menjadi orang Yahudi oleh penguasa-penguasa Israel sebelumnya. Jadi itu wilayah Edom, dan mereka diyahudikan ya, sehingga akhirnya orang-orang Edom kemudian menjadi Yahudi. Di zamannya Perjanjian Baru namanya orang Idumea ya, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Jadi mereka beragama Yahudi, tapi mereka bukan orang Yahudi. Nangkap ya? Beragama Yahudi, menyembah kepada Elohim, Adonai, sama seperti orang-orang Yahudi, tapi mereka nggak punya darah Abraham.
Tangkap ya. Jadi beda suku, beda darah, tapi satu agama. Jadi apa namanya? Secara apa namanya? eh, posisi ketika menjadi raja ini bermasalah karena dinasti Herodes, termasuk Herodes yang ada di pasal 14 ini, menjadi raja atas orang Yahudi, di mana mereka nggak punya darah Yahudi sebenarnya, darah blood ya, darah Abraham nggak ada, apa namanya, darah Daud pun nggak ada, padahal dia raja, sehingga posisinya sebagai raja itu banyak ditolak oleh orang-orang Yahudi kebanyakan. Tapi mereka nggak berani karena Herodes diakui oleh pemerintahan Roma yang menguasai dunia zaman itu. Jadi Herodes ini berkuasa, tapi powernya nggak kuat banget gitu. Jadi dia ketika nggak suka sama Yohanes, ditangkap Yohanes, dia mau bunuh tapi nggak berani, sungkan juga karena dia dianggap, Yohanes ini dianggap oleh orang Yahudi sebagai nabi, dan dia sebagai orang Yahudi, dalam orang beragama Yahudi, ya, orang yang menyembah kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, yang sama agamanya dengan orang Yahudi, itu juga tentu sedikit banyak dipengaruhi juga. Apa jangan-jangan dia nabi beneran gitu ya. Jadi dia sungkan, respect, tapi benci gitu ya. Dan akhirnya atas siasat Herodias, ketika dia tahu bahwa anak gadisnya, nah ini anak gadisnya jelas bukan anaknya Herodes ya, entah anaknya dengan Filipus atau Herodias ini sudah berkali-kali ganti suami, saya nggak tahu juga ya. Alkitab tidak mengatakan apa-apa, sejarahnya tidak begitu jelas soal Herodias ini. Dia punya anak gadis yang menari di depan Herodes. Herodes disukakan hatinya oleh tarian dari putri tirinya ini, dan hasil hasutan ibunya, putri tirinya Herodes ini meminta kepalanya Yohanes, dan itu ya menyedihkan Herodes karena meskipun Herodes juga kesal dituduh atau disebarkan berita mengambil istri saudaranya, terluka hatinya, tapi dia respect karena jangan-jangan dia nabi. Ada sungkan, tapi ketika dia sudah berjanji apapun yang kau minta nanti, karena kalau sudah menyukakan hatiku akan kuberikan, dan putrinya Herodias meminta kepalanya Yohanes, maka dipenggallah kepala itu dan ditaruh di sebuah talam, tempat motong-motong sayur atau kayu gitu, Bapak Ibu ya, talam tahu ya, alas untuk pisau ketika memotong apapun supaya tidak pisaunya kena apapun gitu sehingga tumpul, dan juga motongnya juga lebih enak, makanya biasanya ada talam ya. Zaman dulu terbuat dari kayu, tapi talam-talam sekarang ada dari plastik tebal lah, dan dari porselin lah, dari macam-macam ya. Dan itu yang terjadi sehingga Yohanes mati dalam penjara. Saya bilang tadi, kalau dari sisi saya melihat bahwa ya kalau kita sudah punya nama, kita punya pengikut, kita terpicu untuk menjadi orang yang berani. Itu yang saya lihat. Dan kadang-kadang kalau kita sudah ngerasa punya pengikut dan kita punya keberanian untuk bersuara, ya kita itu tidak berpikir panjang tentang resiko-resiko dari ucapan kita, karena merasa kita punya pengikut lah, santai aja, pasti kita akan dibela dan lain sebagainya. Ya, dalam cerita Herodes dan Yohanes Pembaptis ini kita belajar bahwa meskipun kita punya pengikut dan apa yang kita suarakan itu bijak atau benar, ya kita harus berhikmat juga untuk mengatakannya. Apakah secara verbal langsung, ya, atau kita dengan cerdik menyuarakannya tapi tidak langsung menembak dengan bahasa-bahasa yang bisa kita atur. Yang penting pesannya itu sampai kepada orang yang mendengarkan kita. Nah, saya dulu waktu masih muda mah blak-blak-blakan aja saudara ya. Tapi ngelihat apa yang saya kan sering dengar khotbah saya sendiri yang terbaru gitu. Kalau saya khotbah hari Minggu, ketika naik saya dengerin lagi, bukan untuk apa-apa, tapi untuk ya saya mendengarkan juga gitu. Salah saya ada nggak? Salah ucapnya ada nggak? Terus apa gitu ya, sehingga yang bisa saya perbaiki di kemudian hari. Dan menariknya saudara, apa yang saya dengarkan dari khotbah-khotbah saya itu, saya sadar bahwa ucapan saya meskipun menurut saya sih dia masih agak keras gitu ya, tapi sudah jauh lebih melunak dibandingkan bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih relatif lebih muda ya.
ini naluri alamiah atau memang terjadi tanda kutip pendewasaan atau apalah gitu namanya. Sehingga secara tidak sadar, kalau saya sih merasa tidak sadar saudara, karena saya tidak sedang merencanakan untuk berubah gitu ya. Tapi lewat melihat keadaan, lewat usia juga, lewat pikiran juga, semua itu udah akumulasi, campur aduk gitu ya. Dan akhirnya membuat apa yang saya suarakan itu, meskipun bagi saya masih konsisten, saya masih berani mengatakan ya, tidak, tapi relatif lebih soft. Ya, jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara agak kaget-kaget dengan gaya khotbah saya yang seperti ini, kok keras banget gitu ya. A long time ago saya jauh lebih lebih kayak preman lagi kalau khotbah di mimbar gitu ya. Saya nggak peduli banget lah gitu ya. Ya, nah itu yang menjadi catatan juga supaya masing-masing kita belajar lah ya dari cerita Yohanes. Oh, maafkan saya. Skip. Kita balik lagi saudara ya. Kita balik lagi. Ya, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita bersikap ketika kita punya masa, kita punya pengikut dan lain sebagainya. Dan yang kedua ya belajar dari sisinya Herodes. Ya, kalau sudah mempercayai atau respect terhadap sesuatu, berpikir panjang. Herodes biar bagaimanapun agak percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu seperti banyak orang Yahudi katakan itu adalah nabi. Jadi apa namanya? Mestinya kalau sudah menganggap Yohanes Pembaptis nabi, ya dia memperlakukannya sebagai seorang nabi. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak orang juga. Kalau orang menganggap seseorang itu hamba Tuhan, maka perlakukan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini bukan ngomongin pendeta, saudara ya, tapi semua orang yang adalah pengikut Tuhan itu kan hamba Tuhan. Orang yang menganggap seseorang hamba Tuhan dan memperlakukan seseorang itu seperti layaknya hamba Tuhan, maka dia akan memperoleh berkat sebagai seorang hamba Tuhan. Dalam kehidupan kita beragama Kristen ini kan kita bahkan ketika kita nggak ada bermasalah dengan orang lain pun, kita tidak memperlakukan orang Kristen lain sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Padahal kalau kita memperlakukan mereka seperti layaknya seorang hamba Tuhan, kita akan mendapatkan berkat karena memberkati hamba Tuhan. Atau memperlakukan orang lain seperti layaknya hamba Tuhan. Dapat berkatnya dari siapa? Rewardnya dari siapa? Dari Tuhan, dari Tuhan yang memiliki hamba Tuhan tersebut. Ya ini yang harus diperhatikan. Ya, saya sekali lagi bilang, ini bukan cuma ngomongin saya atau beberapa orang yang jadi pendeta yang diberi stempel hamba Tuhan. Sebab bagi saya hamba Tuhan itu bukan pendeta, bukan pastor, bukan gembala saja, tapi semua kita adalah hamba Tuhan. Tapi untuk mempermudahnya lah, ya, saya sering ketawa-ketawa dalam hati karena diperlakukan berbeda. Ya, jadi ada beberapa orang ya di The Way dulu ya tanda kutip lah ya. Jadi saya sudah tahu nih terlalu hiperbola gitu ya, terlalu memuji saya, mengapresiasi saya terlalu berlebihan gitu. Ya mungkin saat itu dia tulus, atau mungkin saat itu ya dia terlalu semangat gitu ya. Ada seseorang saudara di dalam pelayanan kami dulu, ya ini jemaat yang bukan di Serpong tapi di luar kota, itu yang seperti itulah gitu ya, sering tanya sama saya, ya saya selalu layani orang yang membuat tanya soal apapun, soal Alkitab ya. Ya, cuma memang saya kan menjawabnya tidak langsung. Kadang-kadang kalau saya lagi sibuk ya saya pending jawabannya, bisa nanti malamnya, bahkan misal besoknya, tapi pasti saya jawab itu one day, someday gitu ya. Ada bahkan yang jujur saya beberapa hari karena sudah banyak WhatsApp masuk itu udah ngumpet di bawah, dan baru saya ketika bersih-bersihin, loh ini ada pertanyaan, itu mungkin udah seminggu, udah sebulan, tapi kalau saya lihat dan saya tahu pasti saya jawab.
Bahkan beberapa waktu terakhir ini saya udah nggak aktif lagi di Facebook. Hanya cuman posting-posting saja, nggak pernah lihat di inbox di Facebook dan lain sebagainya. Sehingga ada pesan yang sampai ke saya di bulan Januari, Februari yang belum terbaca dan belum apa terbalaskan. Dan saya mau balas juga, jawabannya sudah ketahuan gitu. Jadi ya akhirnya saya diemin aja, saudara. Tapi kalau misalnya pertanyaan mereka apa namanya masih belum terjawab, ya pasti saya jawab. Nah, seorang ini ya sering, karena mengapresiasi saya, sering kirimin apalah ke saya. Saya nggak minta apa-apa dikirimin ya. Saya bilang nggak usah gitu ya. Tapi ya dikirimin juga. Intinya memperlakukan saya seperti layaknya hamba Tuhan. Tapi one day ketika ada satu kasus di mana dia merasa bahwa saya seperti apalah gitu ya, terus ya keluar dari komunitas kita ini. Bagi saya hal yang biasa. Kalau memang nggak suka sama saya ya keluar, ya silakan saja gitu ya. Karena ya meskipun apa namanya mestinya harus terima apapun makanan yang diberikan gembala, tapi domba modern hari ini ya bisa milih rumputnya sendiri gitu. Ya, saya tahu dari hati terkecil saya bahwa pisahnya ini nggak baik-baik gitu ya. Karena bagi saya ada sesuatu yang aneh gitu. Tiba-tiba dia kok mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita ya akhirnya keluar. Dan ya kalau keluar kan berarti kan saya tidak lagi aktif gitu ya. Takutnya kalau bertanya macam-macam, ini apa namanya, apa ya ada maunya dan lain sebagainya. Jadi ya kalau jemaat sudah keluar dari the way, ya paling sambil lalu aja. Kalau saya misalnya lihat di Facebook lagi ulang tahun nih, saya japri selamat ulang tahun, tapi bukan intens menghubungi dalam momen-momen tertentu gitu ya. Tadi ya di konteks Indonesia ini, kalau kita menghubungi orang itu bisa salah tanggapannya ya. Jadi ya saya hanya apa namanya, di kalimat WhatsApp saya terakhir ya, mendoakan dia supaya ketemu komunitas dan dia bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu ya, orang ini kemudian ya agak menghasut gitu orang-orang lain di the way supaya keluar gitu. Ya saya juga tidak merespon apa-apa, sebab sekali lagi semua orang punya pilihan, mau bersama dengan saya atau tidak mau bersama dengan saya, mau bersama dengan komunitas yang saya gembalakan atau tidak. Itu kan pilihan orang. Tapi saya dengar itu. Dan saya tertawa dalam hati karena ya tadi, ini tipikal orang yang saya tidak merasa saya harus dianggap sebagai seorang pendeta. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat di program ini dan juga hari Minggu, saya udah nggak pakai PDT atau PS, pastor di depan nama saya udah buang itu. Tapi ya mestinya menganggap saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan juga. Ya. Kalau kemarin dia memperlakukan saya sebagai seorang hamba Tuhan dengan cara model seperti itu, mestinya ya, kalaupun tidak bisa dipertahankan ya tidak langsung berubah 180 derajat. Kemarin mencari-cari saya, kemarin bertanya sama saya, dikit-dikit minta didoakan saya, menghormati saya luar biasa, tapi sekarang menjelek-jelekan saya kepada orang lain. Ini cerminan sikap karakter yang nggak bagus, saudara. Ya, ini saya contohkan saja diri saya dengan kasus dengan orang tertentu itu, tapi sebenarnya ini terjadi banyak hal di luar sana, antara saudara dengan orang lain terhadap saudara mungkin. Jadi meskipun kita berbeda, meskipun kita akhirnya harus berpisah, meskipun akhirnya kita nggak lagi bersama-sama, ya kita nggak boleh lah jelek-jelekin orang lain itu. Terlebih kalau kita tahu bahwa kita tuh punya Tuhan yang sama. Jadi andai kata kita nggak bisa dekat lagi dengan orang ini karena sesuatu hal, tetap kita harus menghormatinya sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga meskipun kita nggak bersama lagi, ya kita tidak akan mengeluarkan hal-hal yang kurang baik, apalagi kalau itu fitnah, ya, itu hoak, ya. Ini yang saya terapkan juga, ya saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Beberapa orang yang sudah keluar dari komunitas kita sejak awal The Way berdiri, itu nggak pernah ada kata-kata negatif keluar dari saya tentang orang itu. Meskipun saya tahu di luar sana
mereka secara hiperbola, sadar nggak sadar, keluarnya diceritakan kepada jemaat yang lainnya dengan bumbu-bumbu yang sedikit menyerempet ke saya, seolah-olah ini mereka keluar gara-gara kesalahan saya. Ya, tapi saya nggak pernah balas. Sehingga memang di dalam jemaat atau awal-awal apalagi ya, wah kenapa sih Pak C nggak menghubungi orang yang keluar itu? Padahal mereka tidak tahu saya menghubungi langsung. Ya, itu yang saya lakukan sampai sekarang ini dengan orang-orang yang saya tahu mengundurkan diri atau keluar dari komunitas The Way. Saya japri mereka, saya hubungi mereka. Kenapa? Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya sadar saya salah banget, saya minta maaf sekali. Tapi paling tidak saya tahu lah mereka keluar kenapa, pilihan mereka kenapa, dan saya selalu melepaskan doa berkat buat semua yang keluar dari komunitas The Way. Teman kan tidak perlu saya ceritakan kepada jemaat. Bagi saya mah masuk juga santai saja, keluar juga santai saja. Yang penting saya dengan orang tersebut yang masuk dan keluar dari komunitas kami, saya berusaha untuk menjaga. Sehingga ketika orang ini sudah keluar terus ceritakan tentang hal-hal tentang saya ke orang lain, ya saya cuma kok gitu ya? Ya, kok gitu ya? Saya tahu loh sebenarnya apa yang terjadi, kenapa kamu keluar loh. Ya, tapi saya nggak ceritakan ke siapa-siapa, bahkan ke istri saya saja saya kadang-kala nggak menceritakan saudara. Ya, kalau itu bersifat personal, ya saya tidak ceritakan, saya keep aja. Ya, tapi saya tahu, apalagi Bapak Ibu harus paham komunitas The Way yang saya gembalakan itu sekarang tidak lagi mencatat jumlah jemaatnya, tapi sangat kecil, tidak terlalu besar. Ya, ini style saya mungkin ini bisa dibilang kelemahan saya sebagai seorang gembala, tapi ini saya tidak mau menjadi gimana ya, kayak gimana gitu. Ya jadilah diri saya sendiri gitu. Saya keep aja buat saya sendiri. Saya tahu nih orang ini kenapa. Tapi kok dia di luar menceritakan hal yang berbeda dengan apa yang faktanya yang saya tahu. Ya. Jadi saya berusaha untuk memperlakukan dia senantiasa jadi hamba Tuhan. Jadi kalau orang tanya, kenapa Pak ini gini-gini? Ya, pilihanlah saya bilang gitu. Kalau memang sudah memilih tidak mau bersama dengan kita lagi, mau gimana dong gitu. Ya, kita sudah doakan lah supaya dia bisa ketemu komunitas yang baru. Paling itu perkataan saya. Bahkan ketika pendeta saya pun ada yang keluar juga. Itu yang saya lakukan, saudara. Saya lakukan juga, gitu ya. Ada di dalam pelayanan The Way ini ada 2 orang pendeta yang sudah ditabiskan jadi pendeta karena rekomendasi saya yang mengundurkan diri. Bayangin, saudara. Dan saya merasa itu bukan salah saya. Ya, ketika terjadi perpisahan ini, saya sudah introspeksi diri, salah saya di mana. Ya, salah saya hanya minor, yang sebenarnya tidak harus jadi masalah ketika rekan saya ini ya berpikirnya agak dewasa dikit. Ya, saya nggak perlu ceritakan lah, saudara. Ya. Tapi karena tadi ya, mereka keluar terus mereka menceritakan hal-hal itu, ya jemaat yang awalnya mendengar nggak suka sama saya, akhirnya mengerti sendiri. Oh ternyata begini tuh orangnya. Ada bahkan yang bilang sama saya, si ini gini. Saya cuma udahlah nggak usah diomongin. Mereka tahu sendiri, ya. Tapi nggak pernah keluar dari mulut saya. Ya, karena saya memperlakukan rekan-rekan saya ini sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi saya tahu mereka sudah ditabiskan jadi pelayan Tuhan, pendeta. Ketika mereka keluar pun saya tidak hubungi sinode untuk mencabut kependetaan mereka. Mereka jadi pendeta itu kan karena janji sama Tuhan. Saya cuma menawarkan, mau nggak ditabiskin jadi pendeta, tapi bertanggung jawab sama Tuhan loh. Kalau sudah mau, maka melayani Tuhan sampai akhir. Ketika mereka mau ditabiskan oleh sinode, saya yang merekomendasikan. Terus kalau mereka berpisah, saya juga nggak ada urusan lagi. Mau cabut kependetaan mereka, enggak lah, udah. Tanggung jawab mereka janjinya sama Tuhan. Tumpahnya sama Tuhan, mau melayani Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini ternyata mereka tidak melayani Tuhan lagi secara praktis, ya sedih bagi saya. Tapi saya sih berharap waktu mereka berpisah, saya bilang melayani ya, terus melayani ya, dalam kapasitas Anda, ya di tempat lain kah, terbangun perintisan. Saya bahkan mempersilahkan loh di awal-awal kalau nanti mau pisah, ambil jemaat The Way. Kalau memang dipanggil tuh jadi gembala, ambil aja. Coba pengaruhi aja supaya ikut. Saya udah ngomong begitu kepada semua pendeta saya.
Karena saya percaya bahwa orang kalau sudah punya panggilan pelayanan, ya domba-domba itu Tuhan yang nanti kirim. Ya saya percaya kalau domba-domba yang ada sekarang ini Tuhan yang kirim. Kalau keluar juga berarti Tuhan izinkan. Kalau masuk lagi Tuhan yang kirim lagi. Kalau domba yang dipercayakan Tuhan hanya sekitar 10, ya itu yang Tuhan percayakan. Dan menggembalakan 10 domba saya yakin akan memberkati gembalanya. Kalau gembala itu diberkati dengan 100 domba, 100 domba akan memberkati gembalanya. 1000 domba, 1000 domba itu akan memberkati gembalanya. Jadi tanggung jawab kehidupan gembala itu kalau dalam iman Kristen dari Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, Tuhan tahu memang itu yang seharusnya. Jadi makanya saya sebagai seorang gembala, ini salah satu seorang gembala, nggak pernah ngiri dengan gembala lainnya, juga nggak pernah besar hati dengan gembala lainnya yang mungkin dombanya lebih Tuhan percayakan lebih sedikit sekarang ini dibanding saya. Santai aja, nggak besar kepala juga, nggak ngomongin juga yang lainnya. Fokus sama apa yang ada di depan mata. Ini yang saya mau mengatakan dari sudut Herodes. Herodes sudah menganggap Yohanes Pembaptis nabi, tapi kok malah memenggal kepala. Meskipun dia sudah berjanji, ya mestinya sikapnya sebagai seseorang yang menganggap Yohanes Pembaptis nabi membuatnya bisa untuk dengan bijak membatalkan permintaan Herodias tentang kepala Yohanes. Faktanya akhirnya Yohanes dipenggalkan. Itulah yang terjadi, dan Yohanes mati, dan Alkitab katakan murid-muridnya Yohanes mengambil mayatnya Yohanes dan menguburkannya. Kemudian mereka pergi memberitahukannya kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Karena semua murid-muridnya Yohanes tahu bahwa Yohanes berkata, inilah anak domba Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis menceritakan itu kepada murid-muridnya. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, di penjara itu Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada murid-muridnya, tolong cari Yesus dan tanyakan kepadanya, apakah kau yang kami nantikan itu? Atau kami harus menunggu orang lain merujuk pada Mesias? Dan Yesus berkata, sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta celik, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, mujizat dilakukan, setan diusir. Berlalu gitu kan. Sampaikan semua itu kepada Yohanes Pembaptis. Jadi murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu tahu bahwa Yesus adalah, kalau tidak di mata mereka ya, orang yang hebat, jauh lebih hebat, atau mereka mungkin berpikir inilah pemimpin berikutnya setelah Yohanes Pembaptis. Maka nggak heran akhirnya mungkin sebagian besar murid-muridnya Yohanes Pembaptis ikut dalam kelompok Yesus. Meskipun yang menjadi rasul ya hanya beberapa, hanya 2 orang yang menjadi rasulnya Yesus. Andreas salah satunya, satu lagi tidak disampaikan siapa. Hanya Andreas dan murid yang lainnya mengikuti Yesus. Andreas, saudaranya Petrus, itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi rasulnya Yesus Kristus. Ada satu lagi yang lain. Tapi murid-murid Yohanes Pembaptis lain mungkin jadi kelompok di luar 12 rasul. Karena mereka terbiasa ngikutin Yohanes Pembaptis, mendengarkan, melayani, ya, berpindah-pindah tempat gitu ya. Nah, mungkin mereka lebih juga bisa mengikuti ritme Tuhan Yesus. Dan ya ini yang saya pahami juga. Kalau ada orang menjadi murid saya gitu ya, menjadi jemaat saya, kalau nanti dia menemukan padang rumput yang jauh lebih hijau atau pengajar yang lebih hebat lagi, dia pergi, ya itu sesuatu yang wajar. Ya, orang kan bertumbuh. Saya saja dulu jadi jemaat, pertama suka pendeta A, lama-lama kurang asik kurang dalam jadi pendeta B. Pendeta B ikuti berapa tahun kurang dalam mau yang lebih tajam lagi C. Itu kan sesuatu yang alamiah, naluriah. Dan itu bagi saya, sudut pandang saya, sesuatu zaman dulu upgrade iman. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini ngikutin saya terus merasa bahwa apa yang saya bagikan sekarang ini kurang, rumputnya kurang hijau, ketemu rumput yang lain dan dia pindah, bagi saya sesuatu yang biasa saja kan. Nah, saya sih berharap perpindahan, andai kata ada jemaat The Way ke tempat lain, itu karena itu ya, karena merasa bahwa di tempat lain itu rumputnya lebih hijau, bukan karena hal-hal yang bagi saya masih sifatnya kedagingan. Nggak suka sama saya pindah,
Pertanyaan saya, kalau dia di tempat baru nggak suka sama pendetanya, pindah lagi gitu. Sebab ya kayak saya saja, saya selalu ngomongin diri saya, kan saya bukan malaikat, pasti ada sisi yang lain. Nah, kalau sisi yang lain saya saja tidak bisa diterima, pertanyaan saya, apakah pendeta lain yang masih juga bukan malaikat itu nggak punya sisi jelek yang lainnya? Kalau nyarinya itu ketemu yang agak aneh, berbeda dengan dia, terus dia berpisah, orang seperti ini akan modelnya begitu terus. Percayalah sama saya. Jadi itu yang saya sayangkan. Tapi kalau perpindahannya karena di situ ngajarnya lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, saya malah sukacita. Karena saya dulu sebagai jemaat juga begitu. Kalau ada jemaat saya yang seperti itu, saya apresiasi. Nah, saudara ya, semoga saudara berjemaat dimanapun seperti itu. Ya. Kalau bagi saya sih berpindah gereja sih oke aja. Tapi tadi alasannya apa? Bukan nggak nyaman sekarang, AC-nya kurang dingin. Gereja itu terlalu kecil. Orang-orangnya kebanyakan laki-lakinya, perempuan mudanya nggak ada. Nah, ini kan alasan yang aneh-aneh aja. Kalau begini ya di tempat lain akan cari alasan yang aneh-aneh sehingga pindah lagi. Tapi kalau saudara merasa bertumbuh di gereja saudara, diberkati oleh gereja saudara, dinamisme gereja saudara nikmati, membuat iman saudara naik terus, di situ aja, jangan kemana-mana. Itulah padang rumput yang Tuhan memang siapkan buat saudara. Ya, meskipun ada gereja lain jauh lebih gede pertumbuhannya, percepatannya, ya udah, doakan saja, kita sama-sama. Karena saya nyaman diberkati di sini, bertumbuh di sini, sukanya dapat, dukanya pun ya membentuk saya juga supaya saya bisa menerima. Ya, karena di dunia ini nggak semuanya suka, ada suka, ada duka. Saya harus mempersiapkan itu. Di tempat ini sekarang ada domba-domba lain, sesama domba saya diomongin. Ya biasa aja, karena di tempat lain pun pasti saya juga diomongin. Saya kaya raya, sering membantu gereja diomongin, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa bantu gereja diomongin. Sama aja gitu di tempat lain. Jadi kalau hal-hal yang minor begini mah ngapain kita pindah gitu. Yang penting iman saya bertumbuh, saya punya pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, dan saya merasa saya menghadapi dunia jauh lebih bijak dengan saya bertumbuh di komunitas ini. Nah, di situ aja saudara, jangan pindah kemana-mana. Kalau keduanya ya nonton aja ya, nambah cari makanan supaya ada variasi makanan dikit lah, nggak ketoprak mulu ya, pengen yang bakso, bakwan, batagor ya, sekali-sekali. Meskipun sukanya ketoprak, kembali kepada ketoprak, tapi ya mungkin sebulan sekali, seminggu sekali ya makan bakso supaya lidah kita ada variasi rasa. Bagi saya itu yang oke-oke saja, apalagi di zaman sekarang cari pengkhotbah atau cari gereja di YouTube banyak sekali. Tapi saran saya tadi ya, Bapak Ibu dengerin lagi. Jangan kita ngerasa kalau sudah hebat kita gampang bersuara ya. Karena tadi ya, kecenderungan kita kalau udah ngerasa hebat itu sombong. Hati-hati dalam bersuara. Melihat dari kacamatanya Herodes tadi ya, kita harus konsisten. Kalau kita menghargai orang lain sebagai seorang hamba Tuhan, maka meskipun kita berpisah nantinya, gak enak pun perpisahan itu, kita harus menghormati dia sebagai seorang hamba Tuhan. Itu masukan saya dan pesan saya kepada saudara. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu
murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan kita tahu kitab katakan mereka semuanya makan sampai kenyang gitu ya, dan mereka semua setelah kenyang mengumpulkan potongan-potongan roti di ayat 20, yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini cerita yang sangat populer sejak kita sekolah minggu. 5 roti dan 2 ikan. Jadi cerita yang sangat populer, dan saya percaya saudara sudah cukup familiar dengan kisah ini. Yang ingin saya bagikan dalam ayat-ayat ini, Yesus itu manusia. Mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, ya menyingkir dia, ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk menetralisir diri. Ya, kenapa begitu? Ya karena biar bagaimanapun Yesus tahu dia sudah dalam pemahaman, ya kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya, dia sudah sampai pemahaman dia itu Tuhan dan juga manusia yang menjadi dalam satu daging. Ya, inkarnasinya sempurna, ya. Ketika dia dibaptis, momen itulah bagi saya Yesus tahu benar calling atau panggilan dari Bapa di surga itu apa untuk dia lakukan. So, ketika dalam posisi itu dia tahu Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan bagi dia. Ya, seperti yang dipercaya oleh orang Israel, Elia akan datang sebelum Mesias. Maka Yesus kan malah berkata, Yohanes Pembaptis dialah Elia yang akan datang itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar bagaimanapun juga Yesus tahu bahwa dia punya murid itu bisa percaya kepadanya, bisa mengikutinya karena mereka dulu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Ajarannya kurang lebih sama. Cuma mungkin Yesus lebih mempraktekkan dengan kuasa. Yohanes Pembaptis mungkin hanya dengan narasi. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Saya tidak bilang Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat ya. Tapi mungkin mujizat yang dipraktekkan, dimanifestasikan oleh Yohanes Pembaptis tidak semasif, tidak sebombastis Yesus. Alkitab tidak pernah mengatakan Yohanes Pembaptis misalnya membangkitkan orang mati. Yesus pernah membangkitkan orang mati. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa Yesus punya murid itu ya semata-mata karena mereka sudah punya dasar pengajaran dari Yohanes Pembaptis. Andai kata Yesus punya mujizat sekalipun, melakukan banyak mujizat sekalipun, tapi kalau dasar imannya mereka belum bertobat, ya pelayanan Yesus bagi saya ya, kalau saya objektif pakai kacamata saya, nggak akan seheboh pada saat itu. Mereka satu sisi sudah dengerin Yohanes Pembaptis harus bertobat, harus kembali pada jalan Tuhan, harus hidup dalam firman Tuhan, harus kembali kepada hukum Tuhan, harus benar-benar radikal sama Tuhan. Mereka sudah cukup kenyang dengan pengajaran itu. Melihat Yesus datang dengan mujizat, mereka semakin lebih haus lagi. Pertumbuhannya semakin cepat. Makanya yang ikut Yesus tuh begitu instan, cepat sekali. Dan Yesus tahu bahwa apa yang dia miliki, pengikut pengaruh yang dia miliki saat itu ya dari Yohanes adalah ya mungkin sebagai manusia ada utang budi. Sehingga ketika dia tahu Yohanes Pembaptis mati, ya dia sedih. Kesedihan ini nggak bisa dipungkiri dalam ayat ini. Dia ingin mengasingkan diri, netralisir. Dan yang ketiga harus Bapak Ibu pahami, mereka punya kekerabatan. Maria ketika mengandung Yesus, itu ke Elisabet yang sudah terlebih dahulu mengandung Yohanes Pembaptis. Ketika Maria memberikan salam kepada Elisabet, bayi dalam perut Elisabet yang notabene bayi Yohanes Pembaptis itu melonjak. Maria mengunjungi Elisabet yang adalah sepupunya. Jadi Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini punya hubungan darah juga. Ya lumrah. Apalagi zaman dulu. Darah itu masih sangat dekat. Keluarga masih sangat dekat. Ketika ada keluarga yang mati, yang kita tahu, ya sedihnya pasti dapat. Dan mungkin Yesus juga ingin mempersiapkan dirinya karena dia tahu kalau Yohanes Pembaptis dibunuh sama Herodes, nggak lama kemudian bagian dia juga. Ya. Jadi ada banyak skenario yang bisa terjadi dari ayat-ayat yang kita baca di ayat 13 pasal 14 Matius ini. Kenapa Yesus mengasingkan diri dan menyingkir dari tempat itu ketika dia habis mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis? Intinya saya ingin mengatakan bahwa ya kalau kita mendengar berita buruk dari orang atau sesuatu yang dekat dengan kita, terus kita butuh waktu untuk bisa netralisir ya sesuatu yang
normal. Jadi jangan sampai nanti, oh nggak bisa, harus utamakan Tuhan. Sehingga ketika misalnya andai kata orang yang kita cintai, suami, istri, orang tua kita, anak kita meninggal, bahkan ketika meninggal, ketika kita harus melayani orang, kita tinggalkan keluarga kita yang sedang berduka, dan kita yang sedang kehilangan orang yang kita cintai ini, terus kita melayani. Ya gak gitu juga. Ketika Yesus berkata biarlah orang mati menguburkan orang mati, itu maksudnya kan ada murid yang mau ikut Yesus gitu ya. Terus saya kan ikut Yesus, akan ikut engkau, tapi aku kan menguburkan orang tuamu dulu. Orang tuanya kan belum mati, tapi sudah tua gitu. Kata Yesus ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya, lah orang tua lu belum mati, ngapain lu tunggu dikubur? Nanti kalau dia masih hidup 5 tahun lagi, aku nggak bersama-sama dengan engkau. Aku cuma 3,5 tahun kalau kita sampai pada cerita finalnya. Itu maksudnya. Jadi jangan nunda-nunda. Kecuali emang udah mati, ya aku kubur dulu ya. Nah itu barulah Yesus, saya yakin nggak akan ngucapin begitu. Ini anak muda ini emang pengen ikut tapi masih punya alasan gitu. Ya, meskipun alasannya masuk akal, dia harus dalam budaya Yahudi itu laki-laki harus ya benar-benar menguburkan orang tuanya, melayani orang tua di masa tuanya. Ya, tapi kata Yesus ya, kalau mau ikut aku segera ya layani aku. Makanya muncul, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, jadi pemahamannya jangan dibolak-balik, jangan dipaksakan. Kemudian ketika kita ada keluarga yang kita dekat dengan kita meninggal, terus kita nggak datang, kita nggak ikut bersedih, nggak, saya harus tetap melayani. Enggak lah, saudara robot bukan manusia. Atau jangan-jangan saudara tidak mencintai orang yang terdekat dengan dirimu. Yesus mengasingkan diri, normal ya. Dan menariknya, tapi meskipun demikian, ketika Yesus ingin mengasingkan diri, ya hatinya lagi gundah gulana karena Yohanes Pembaptis mati. Ketika dia sampai di darat, dia lihat orang banyak itu mengerumuni dia. Orang darat ini mengikuti dari darat loh, saudara. Ini menarik. Jadi Yesus sambil dia naik perahu dari tepi danau yang sini ke tepi danau yang sana, mungkin kelihatan gitu di bibir pantai itu banyak orang ngikutin dia. Mungkin tempatnya juga tidak terlalu jauh dari titik Yesus pertama ke titik Yesus yang kedua, itu hanya mungkin di sekitar pesisir pantai Danau Tiberias yang sama, sehingga masih bisa melihat orang-orang ngikuti dari jalan darat. Atau mungkin Yesus juga tidak tahu ya, dia mungkin di perahu itu di buritan, dia sambil tertidur gitu kan, menetralisir dirinya. Murid-muridnya membawanya bukan ke seberang tapi tapi ke sisi yang agak jauh dikit dari tempat dia berada ya. Akhirnya orang-orang bisa mengikuti lewat darat, dan ketika sampai mendarat di situ, orang banyak datang. Udah banyak orang ya menanti-nantikan Yesus. Dan Alkitab katakan meskipun hatinya lagi berduka melihat orang banyak yang butuh pelayanan dia, ayat 14 itu ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi maksud saya, ketika kita mau punya me time, waktu pribadi kita, entah kondisi apapun lah, kondisi lagi berduka, kondisi ingin cuma pengen sendiri aja, bahkan lagi bersuka cita pengen sendirian juga, tapi ketika kita tahu ada orang yang butuh pertolongan kita dan kita bisa bantu mereka, milikilah hati seperti Yesus, tergerak dengan belas kasihan. Ini yang bisa dipraktekkan dalam keseharian. Ini menarik ya, saya mau cerita ya. Saya kalau misalnya naik mobil malam-malam atau sore-sore atau siang-siang, itu di wilayah Serpong tertentu, itu ada orang selalu dengan anak kecil, bawa gerobak gitu. Sepertinya mereka, saya lihat seperti pemulung gitu. Jadi berhenti di sebuah jalan, terus ada ibu duduk di trotoar sama anak kecil di sekitar mereka. Wah, ini pemulung yang capek dengan gerobak. Awal-awal saya ketika melihat itu, hati saya tergerak. Aduh, kasihan banget ini. Ibu-ibu bawa gerobak, ada anak 2. Hati saya tiba-tiba tergerak. Saya belajar untuk selalu mendengarkan suara hati. Nah, udah lewat nih, saya berhenti, saya mundur pelan-pelan. Saya turun, ada berkat berapa, saya berkati. Saya bukan sedang ria atau mengumbar kebaikan, enggak. Ini contoh saja, ya. Tergerak oleh belas kasihan yang ada di hati, saya beri. Terus
Setiap malam kalau saya pulang ke Alam Sutra, saya selalu melihat ada di titik tertentu, bukan di Alam Sutranya, di titik tertentu di wilayah Serpong juga ada itu Bapak Ibu, orang yang pakai baju apa namanya Teletubbies atau baju Donald Bebek gitu ya, kostum itu kan panas sekali ya, manusia-manusia boneka itu yang apa namanya mencopot kepala, apa kadang-kadang kepalanya masih dipakai gitu ya, cuma diangkat begitu, terus dia mungkin saya duga awalnya mengarah pada arah pulang gitu sambil menuntun anaknya jalan gitu, apa ke arah yang mungkin saya duga udah malam ini, soalnya udah sekitar jam 6 jam 7 itu pulang mereka. Nah, ini bapak atau ibu saya nggak lihat pertama kali, dia menenteng anak kecil gitu jalan pulang. Wah, saya tergerak juga, waduh ini bapak atau ibu kan nggak lihat cewek atau cowoknya gitu ya, ini pulang malam-malam nih bawa anaknya sambil cari uang buat anaknya. Udah lewat lagi, saya berhenti, saya mundur, saya berkati apa yang saya berikan. Saya belajar untuk seperti itu. Pokoknya kalau hati nurani ngomong A, lakuin aja. Meskipun itu maafkan saya, mungkin cuma 5.000, 10.000, 20.000. Yang ada aja di box mobil yang biasa kita pakai misalnya untuk ya beli gorengan atau mungkin beli koran atau apalah gitu ya. Tapi beberapa hari kemudian saya lewat lagi, kok posisinya masih di situ juga. Ternyata saya jalan agak jauh lagi, ada orang yang kurang lebih tampilannya sama dengan gerobak, duduk di trotoar dengan anak. Di tempat lain ada orang duduk pakai baju boneka, ada anak kecil di sampingnya. Di momen-momen yang ya kalau sore itu ya seperti orang pulang kerja kan, banyak aktivitas lalu lalang di situ. Saya akhirnya, hati saya berkata, wah ini berarti modus operandi. Jadi ternyata saya perhatikan lagi ketika saya ke wilayah manapun ada yang seperti itu. Jadi ini memang ada, menurut saya ada dalangnya gitu, ada bosnya yang udah lo begini aja, gue modalin gerobak, duduk di pinggir jalan, nanti berapapun dapatnya terima, daripada sekarang kita minta-minta di lampu merah, itu udah melanggar aturan karena nggak boleh minta-minta kan, dan juga nanti bisa ditangkap sama Satpol PP karena mengganggu ketertiban. Mendingan ya seperti itu ya, kalau ditangkap kan, loh saya ini lagi ini apa namanya, lagi mulung, lagi capek, lagi istirahat dulu di trotoar sebentar doang, terus jalan lagi, alasannya ada, jadi dia aman dan dia juga tidak tampilan seperti peminta-minta, dan orang ya berempati dengan orang seperti itu. Ya, saya semakin tahu, semakin yakin ketika orang model-model begitu tuh semakin banyak pas di momen-momen menjelang misalnya Idul Fitri, menjelang Xinjia, menjelang Natalan, menjelang Tahun Baru. Itu kadang-kadang dalam durasi lemparan batu ada lagi yang begitu, ada lagi yang begitu. Ini dari mana nih pemulung tiba-tiba banyak banget gitu. Berarti kan di ada bosnya gitu. Nah, sekali lagi, karena melayat itu belas kasihan, ya pakai logika, wah ini nggak bener nih. Andai kata saya akhirnya berhenti, itu bukan karena saya tergerak oleh belas kasihan, ya terdorong aja untuk memberi. Sebab dalam pemikiran saya ini sudah modus. Ya, nangkep ya? Jadi ada kadang-kala kita memberi itu bukan karena belas kasihan, tapi karena ingin memberi aja. Ya, sebab kita memberi, kita tahu ini orang cuma cari duit ini, bukan memang sedang butuh banget, bukan sedang benar-benar yang nggak punya pekerjaan lagi, dia emang mengkondisikan dirinya seperti itu. Seperti orang-orang pakai manusia silver itu di awal-awal pertama muncul kan, aduh ini orang kasihan banget ya, butuh banget uang nih, sampai dia harus makein badannya semua pakai silver, warna silver, meminta-minta di perempatan jalan gitu ya. Wah ini butuh banget gitu ya, kita beri. Tapi lama-lama kan kita tahu, loh kok di perempatan ini ada lagi, di perempatan ini lagi, oh ternyata modus. Ketika itu kita tahu ini modus,
Mungkin kita masih memberi, tapi hanya sekedar memberi aja, bukan dengan belas kasihan lagi. Karena di otak kita nggak ada lagi pikiran, wah ini orang ini benar-benar butuh ya, kondisinya tertentu sampai dia harus begini, gini. Nggak ada lagi, oh ini pekerjaannya begini. Jadi kita beri karena ini pekerjaannya begini. Sekarang ini kalau saya tiba-tiba berhenti, kasih orang yang pakai baju boneka itu, saya beri bukan karena belas kasihan, ini pekerjaannya dia. Ya sudah, kita beri, ada berkat kita beri. Kalau kita saya lihat ada pemulung di jalan lagi berhenti gitu, saya nggak lagi berpikir dengan belas kasihan, ya udahlah ini emang orang yang pekerjaannya begini, ya udah kita kasih aja. Jadi memberinya sudah berbeda motivasinya. Nah, Yesus ini tergerak dengan belas kasihan. Itu yang saya mau katakan, belas kasihan itu harus ditajamkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, supaya kedepannya kita bisa jadi orang yang memberi. Dan ya akhirnya kita tahu, saudara, mujizat 5 roti 2 ikan, punya apa-apa, Yesus akhirnya mengambil itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan terjadi mujizat itu. Sisanya 12 bakul. Apapun yang ada di meja makan saudara, apapun yang bisa kau makan sekarang, ucap syukur sama Tuhan. Maka itu akan jadi berkat buat kita, buat fisik kita. Dan ke depan, kita akan semakin diberkati Tuhan. Bersyukur, bukan dengan bentuk jumlah berapanya, ya, tapi bersyukur atas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dan berkati kita. Nah, dari sini saya belajar untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Ya, berapapun berkat yang kami terima, pelayanan kami terima, saya mengucap syukur sama Tuhan. Sebab saya tahu, ya, bukan itu yang memberkati saya, bukan nominal itu yang memberkati saya. Itu Tuhan yang memberkati saya. Dan ketika saya mengucap syukur, meskipun mungkin nominalnya tidak seberapa, kalau saya sungguh mengucap syukur, saya jadikan ini kebiasaan saya. Artinya timbul dari hati, mengucap syukur, terbiasa mengucap syukur, tulus mengucap syukur. Yang kecil itu, Tuhan bisa lipat gandakan seperti 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 laki-laki saja, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya masih 12 keranjang. Mau dapat mujizat? Belajarlah mengucap syukur. Mau terima berkat dari Tuhan? Belajarlah mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Udah 1 jam lebih sebenarnya. Nggak selesai pasal 13. 1 jam lebih. Jadi saya potong dulu, sisa ayat berikutnya kita lanjutkan malam nanti, ya, malam besok. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Semoga apa yang ku sharingkan jadi berkat buat semuanya, memberkati semuanya, membuat semuanya bertumbuh imannya, mengerti akan Tuhan, dan bersikap sebagai manusia yang benar-benar bijaksana. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya malam hari ini kami tidur diberkati, esok boleh bangun dengan pagi-pagi dengan tubuh bugar, bisa melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari dengan lebih excellent lagi, dan kami percaya orang benar tidurnya pun diberkati. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Sekian saudara. Kalau diberkati, boleh di-share program ini kepada yang lain sebagai wujud dukungan saudara terhadap kami. Dan terus bawa dalam doa program ini, bawa dalam doa The Various Digital Ministry ini. Semoga dengan doa saudara kita semakin amanah, dengan doa saudara, dengan dukungan saudara kita semakin mantap dalam melayani Tuhan, sehingga berharap sungguh program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Ya, sama-sama ya, kita saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Sampai ketemu besok.